Apalagi di sini, Pak. Kalau mau tunggu udah rapat bisa masuk batu bara tuh. Dan selalu sudah digali duluan sampai jadi kolam di depan rumah masyarakat itu. Akhirnya gagal. Karena ya keadaan begini inilah. Jadi setiap sore juga ya seperti ini. Nah, sekarang kondisi di lapangannya, masyarakat pun banyak yang tidak mendapatkan barang tersebut. Rasa-rasanya saya sangat berdosa kalau saya tidak bisa memperjuangkan itu begitu. Kita kerap kali merasa kesal, bahkan mengeluarkan umpatan ketika PLN terpaksa melakukan pemadaman. Mata kita akan merasa dimanjakan ketika melihat bangunan dengan gemerlap indah lampu yang menyala. Kita merasa sangat terbantu dengan adanya lift dan KRL karena mempercepat mobilitas. Dan seperti yang kita ketahui, semua itu membutuhkan energi listrik. Tapi sadarkah kalian, di balik segala kemudahan yang tercipta karena adanya listrik, ada hal yang harus dikorbankan. Dokumenter investigasi tim aksi Dewan Parlemen ini juga memaparkan sejumlah regulasi undang-undang yang diperjuangkan wakil rakyat, hingga membuat sebuah kebijakan yang nantinya akan menjaga hak-hak mereka. Pemerintah itu banyak sekali programnya ya untuk bagaimana bisa menerangi seluruh pelosok negeri kan gitu. Salah satunya adalah program aspirasi yang ada di Komisi 7 adalah program pasang baru listrik. Tapi kalau di Baduy ini kan ada kearifan lokal, ya kan, di mana kita juga harus menghormati begitu kan, sehingga ya mau tidak mau pemerintah juga harus menghormati itu. Sebenarnya programnya ada. Kalau misalnya masyarakat Baduy menginginkan sambungan listrik, insya Allah saya bisa upayakan, bisa saya sampaikan kepada pemerintah untuk dibantu penyambungan atau penarikan jaringan baru ke Kampung Baduy. Hanya karena di sini terbatas, ada kearifan lokal yang melarang menggunakan listrik, sehingga kita, pemerintah juga harus menghormati itu. Indramayu. Perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini memang sangat fenomena. Jalur Pantura yang dulunya berjaya menjadi jalur utama mobilitas bisnis di era 90-an hingga 2000-an kini lenggang dan sepi pengendara. Digantikan jalur tol lintas Jawa. Ditambah lagi pembangunan pembangkit listrik skala nasional yang merubah peta ekonomi warga sekitar. Bukan bercerita mengenai segala kecanggihan teknologi yang digunakan maupun kemegahan proyek yang tercipta karena adanya listrik. Tim aksi Dewan Parlemen justru lebih tertarik untuk menguak fakta. Di balik gemerlap lampu kota yang megah, terdapat mereka yang harus membayarnya dengan merasakan kerusakan lingkungan, polusi udara, hancurnya mata pencaharian masyarakat, penyakit, bahkan hingga timbulnya korban jiwa. Baunya menyengat, kalau musim kemarau debunya ke pemukiman warga gitu. Kalau anak kecil banyak yang kena flek itu gara-gara batu bara, abu batu bara. Masalah penyakit anak saya sering panas badannya, kadang kepalanya itu terus sesak napas, yang sering sesak napas, tidak bisa bernapas. Nah, apalagi di Tamberan, saya kan punya kontrakan. Jadi nggak laku ini kontrakan saya tuh. Apa nggak merugikan? Apalagi di sini, Pak. Kalau mau tunggu udah rapat bisa masuk batu bara tuh. Awal-awal sih memang ada dampaknya. Ya, banyak dari kalangan nelayan begitu kan, mereka pada komplain, pada demo karena keberadaan PLTU ini, sehingga akhirnya mereka itu kesulitan mencari ikan. Yang kedua juga karena mungkin ya pembuangan limbah, kan ini limbah airnya itu kan dibuang ke laut. Tailingnya itu dibuang ke laut. Nah, tapi memang sudah melalui proses. Kalau
Kehidupan para nelayan tradisional yang paling terdampak karena mata pencarian mereka terus menurun. Semenjak pembangunan PLTU 1 hingga pengoperasiannya saat ini. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan bahan bakar batu bara dan pada banyak kasus mencemari udara maupun lingkungan sekitar. Pertanian pun mengalami dampak yang sama. Sebagai lumbung padi terbesar nasional, setidaknya ini ancaman serius ke depannya untuk pertanian Indonesia. Ini PLN sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah mengganti pembangkit yang saat ini menggunakan energi fosil. Nah, di Indramayu sendiri sebenarnya ada di sebelah sana ini sebenarnya akan dibangun PLTU tahap 2 pada waktu itu. Sekarang dipending, ditunda dan insya Allah ini akan menjadi pembangkit yang bersumber dari energi baru, terbarukan, energi hijau gitu kan. Listrik merupakan kebutuhan pokok, apalagi di era milenial saat ini, di mana manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan listrik. Namun, di balik terangnya listrik, ada sisi gelap kelamnya kehidupan. Rakyat, korban dari pengusaha dan penguasa yang menjarah sumber daya alam, bagaikan habis manis sepah dibuang. Ya pertama ya itu lampu, soalnya gelap Pak. Kalau ada anak ngaji tuh banyak yang terjadi, banyak yang tabrak motor, soalnya gelap. Ya kalau kecelakaan mah emang namanya gang pertigaan ya, motor yang kebanyakan mah, anak kecil ke anu tuh. Dulu ini Pak, waktu kubunya Pak Jenny udah ada itu titik-titiknya untuk tenaga surya. Nah, akhirnya gagal. Semestinya mereka itu harusnya hadir. Begitu kan, karena kita mau menyerahkan. Kita sudah berjuang dari mulai perencanaan, kemudian anggaran, sampai kemudian kita mengeksekusi, merealisasi semua. Ini adalah demi untuk kepentingan masyarakat bersama dan ini harusnya dihadiri oleh para stakeholder. Salah satunya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku pembuat regulasi berupaya semaksimal mungkin mengingat listrik yang terus dibutuhkan, juga adanya campur tangan pemerintah dalam bisnis ini. Akan sulit rasanya jika masyarakat ingin merubah kebijakan yang ada sekarang. Tanpa perjuangan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, masyarakat daerah terluar, terdepan, dan tertinggal akan terus berteriak. Namun, suaranya kalah kuat dengan kedudukan yang berkuasa. Pada akhirnya, selama berbisnis dengan rakyat masih berjalan, kegiatan tersebut akan tetap dilakukan. Yang sampai tahun ini juga selalu ada telatnya minimal 1 tahun pembangunan untuk PJTS itu. Dan selalu sudah digali duluan sampai jadi kolam di depan rumah masyarakat itu. Itu yang terjadi sekarang. Kami sendiri sebagai regulasi yang ngawasin barang ini dan menyetujuin program ini, kami menyetujuin programnya. Mengusulkan bantuan buat masyarakat, menyetujuin anggarannya. Yang menjalankan regulasi itu kementerian. Nah sekarang kondisi di lapangannya, masyarakat pun banyak yang tidak mendapatkan barang tersebut. Ini di setiap dapil hampir seluruhnya bermasalah Pak. Dan masalahnya itu hampir-hampir sama kan begitu. Artinya dari mulai penggalian PJUTS itu ditinggal beberapa lama, kemudian berakibat kepada banyaknya masalah baru, kecelakaan orang anak-anak yang masuk ke lubang dan lain sebagainya. Betul lah tadi yang dikatakan kawan-kawan itu ada sisa-sisa material itu di lapangan yang sampai hari ini itu tidak terpasang karena kontraktornya sudah pergi Bu ya. Dunia politik
tidak terlepas dari para pengusaha. Sehingga siapapun yang menjadi penguasa akan menentukan nasib keberpihakan mereka kepada pengusaha. Pemerintah pun seakan menganggap remeh dan biasa. Bahkan saling lempar tanggung jawab dan mereka merasa sudah berjasa. Tim Aksi Dewan bergerak ke wilayah ujung Kabupaten Indramayu, mencoba mengklarifikasi kondisi sebenarnya di Desa Cikaung yang diinformasikan tidak teraliri listrik sejak 20 tahun lalu. Kita melakukan kunjungan lapangan sana. Sahabat sana lalu kan begitu, Pak, ini bagaimana kita zaman sudah merdeka, sudah canggih, ya kan? Ya, tapi kenapa sekarang kita ini belum dapat menikmati listrik kan begitu, bro? Yang belum teraliri di situ sekitar 300 kepala keluarga. Warga Desa Cikaung hanya mengandalkan penerangan seadanya, seperti cempor, Petromax, dan lampu buatan sendiri. Ironis memang, dengan keterbatasan ekonomi, warga di sini tidak mampu membayar biaya pemasangan listrik. Sehingga aliran listrik pun tidak bisa tersambung ke rumah mereka. Ini daerah Cikaung, Pak. Cikaung, Kecamatan Trisi. Setiap kegiatan pengajian seperti ini Ya, memang ya ini karena ya keadaan begini inilah. Jadi setiap sore juga ya seperti ini. Terutama ya saya tuh prihatin tentang masalah lampu. Karena ya anak-anak mah ya pada terjun ngaji. Juga makanya saya ya ngajar anak-anak itu ya kurang memadai lah, sangat memprihatinkan sebetulnya karena ya beginilah namanya kawasan pedalaman begini. Hingga saat ini, berkat bantuan Wakil Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Hermanto, akhirnya Desa Cikaung bisa menikmati cahaya listrik di malam hari. Akhirnya saya terdorong oleh karena itu saya mengusulkan kepada pemerintah melalui PLN untuk ditarik jaringan baru ya, pada waktu itu dan pasang melalui program bantuan pasang baru listrik. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terpasang. Nah, sekarang karena sudah masuk listrik, mereka sudah bisa, anak-anak sudah bisa belajar malam hari, sudah bisa ngaji, musola pun ada strumnya, dia bisa pakai speaker, plus speaker sehingga ketika azan bisa terdengar kemana-mana, begitu kan? Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota dewan kan begitu. Di samping saya selalu mengikuti rapat-rapat rutin di ruang rapat, tapi kan juga ada waktunya kita itu melakukan kunjungan lapangan, bertemu masyarakat, ya kan? Mendengar aspirasi dari mereka, harapan-harapan mereka seperti apa, mencari persoalan-persoalan yang memang muncul di tengah-tengah masyarakat, kan itu ada waktunya kan begitu. Dan kebetulan desa ini tidak jauh dari tempat saya begitu kan, jadi rasa-rasanya saya sangat berdosa kalau saya tidak bisa memperjuangkan itu begitu.